Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Baroro, NIM T 2019-4042. Di sini saya akan sedikit menjelaskan pengertian hak, kewajiban, dan warga negara. Yang pertama, hak. Hak adalah segala sesuatu yang pantas dan mutlak didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara sejak masih dalam kandungan. Contoh hak warga negara Indonesia yang pertama, setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Yang keempat, setiap warga negara bebas untuk memilih dan memeluk serta menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai. Yang kedua yakni kewajiban. Kewajiban adalah suatu hal yang wajib kita lakukan demi mendapatkan hak atau wewenang kita. Kewajiban pada umumnya mengarah pada suatu keharusan atau kewajiban bagi individu dalam melaksanakan peran sebagai anggota warga negara guna mendapatkan pengakuan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut. Contoh kewajiban warga negara Indonesia. Yang pertama, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Yang kedua, setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang ketiga, setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum, dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, pengertian dari warga negara. Warga negara merupakan orang-orang yang menjadi bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara. Adapun pengertian lain adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh peraturan negara yang bersangkutan, diperkenankan mempunyai tempat tinggal pokok atau domisili dalam warga negara itu. Baik, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Risa Nur Ayunda, NIM T 2019-4050. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hak negara atau pemerintah. Sebelumnya rekan saya tadi sudah menjelaskan mengenai pengertian hak, kewajiban, dan warga negara. Dan saya akan melanjutkan presentasi mengenai hak negara atau pemerintah. Negara juga mempunyai hak, yakni sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan peraturan dan undang-undang untuk ketertiban dan keamanan. Maksudnya di sini adalah ada banyak sekali peraturan dan undang-undang yang sudah dibuat oleh negara. Hal ini bertujuan agar undang-undang tersebut bisa menciptakan ketertiban dan keamanan bagi negara dan rakyat. Yang kedua, yakni melakukan monopoli sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak. Maksudnya di sini adalah negara memiliki hak untuk menguasai dan mengatur sumber daya alam yang ada di Indonesia. Ada banyak sekali sumber daya alam yang ada di Indonesia ini. Nah, negara itu berhak untuk mengelola dan mengatur sumber daya alam tersebut. Dalam hal ini, negara berhak untuk melakukan monopoli terhadap sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak. Hal ini berguna baik itu untuk kepentingan negara itu sendiri maupun untuk kepentingan rakyat. Dalam hal ini, pihak yang mewakili negara atau pemerintah untuk melakukan monopoli itu adalah BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Yang ketiga, yakni memaksa warga negara untuk taat hukum. Maksudnya di sini adalah
warga negara harus patuh dan taat terhadap hukum-hukum yang berlaku agar tidak ada penyimpangan-penyimpangan lagi atau hal-hal yang merugikan negara maupun rakyat. Selanjutnya, yakni kewajiban negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelumnya tadi saya sudah menjelaskan mengenai hak negara atau pemerintah. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai kewajiban negara berdasarkan UUD 1945. Yakni ada yang pertama, melindungi wilayah dan warga negara. Maksudnya di sini adalah negara wajib melindungi wilayah Indonesia dan warga negara. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, menjamin kemerdekaan penduduk memeluk agama. Yang kelima, membiayai pendidikan dasar. Yang keenam, menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Yang ketujuh, memprioritaskan anggaran pendidikan minimal 20% dari anggaran belanja negara dan belanja daerah. Nah, di sini itu negara ini lebih memprioritaskan anggaran pendidikan daripada anggaran lainnya. Hal ini berguna agar anggaran-anggaran pendidikan tersebut dapat membantu warga negara Indonesia agar bisa menempuh pendidikan yang layak dan untuk membantu mereka sekolah, kuliah, atau lainnya. Ada banyak sekali program dan beasiswa yang telah disediakan oleh pemerintah untuk membantu warga negara dalam menempuh pendidikan. Selanjutnya adalah mengembangkan sistem jaminan nasional, dan yang terakhir ada memajukan pendidikan dan kebudayaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Nur Alifah dengan NIM T2019-4071 akan menjelaskan tentang asas kewarganegaraan mencantumkan dua kriteria. Dua kriteria tersebut adalah kriterium kelahiran dan naturalisasi atau kewarganegaraan. Yang pertama, kriterium kelahiran itu ada dua. Yang pertama, kriterium kelahiran menurut asas keibuan yang disebut dengan ius sanguinis. Ius sanguinis itu misalnya seperti misal ada seorang anak berkembang di Inggris, tetapi orang tua anak tersebut berkebangsaan Indonesia, maka anak tersebut adalah anak Indonesia karena anak itu mengikuti kebangsaan dari orang tuanya. Kalau yang kedua itu kriterium kelahiran menurut asas kelahiran yang disebut ius soli. Ius soli itu misalnya ada anak lahir di Inggris sedangkan orang tuanya adalah orang Indonesia, maka anak tersebut masih berkewarganegaraan Inggris karena dia lahir di tempat tersebut. Kedua, dari asas kewarganegaraan itu yang kedua, naturalisasi atau kewarganegaraan. Naturalisasi atau kewarganegaraan itu adalah satu proses hukum yang menyebabkan seseorang dengan syarat-syarat tertentu mempunyai kewarganegaraan lain. Maksudnya itu mempunyai persetujuan bahwa dia akan pindah kewarganegaraan atau sebaliknya. Yang ketiga, saya akan membahas di Indonesia siapa yang menjadi warga negara telat disebutkan di dalam UUD 1945 pasal ke-26.
yaitu yang pertama, yang menjadi warga negara lain orang-orang bangsa Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Maksudnya orang warga negara lain yang ke Indonesia mau menjadi bangsa Indonesia itu bisa jika disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dan yang kedua, syarat-syarat kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang. Semuanya itu sudah ditetapkan dengan undang-undang.